Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Natalia Espiana dan hari ini marilah kita renungkan secara bersama apa itu landasan teologis dan filosofis pendidikan Kristen. Ternyata pendidikan Kristen bukan sekadar transfer ilmu, melainkan panggilan ilahi dari amanat agung Yesus yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 yang berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 4 mandat yang diperintahkan kepada murid-murid yang Tuhan katakan, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini merupakan akar teologis yang berpusat kepada Alkitab dan kepada Kristus sebagai Sang Guru Agung. Membayangkan jika kita disuruh untuk berpergian, partisip aktif, yaitu perintah untuk bergerak dalam berbagai situasi, bahkan di dunia maya pada saat ini. Lalu, jadikanlah murid, memuridkan segala bangsa yang tidak terbatas banyaknya, serta membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus yang menandai komitmen rohani, dan ajarlah merupakan inti pendidikan Kristen yang menanamkan perintah Tuhan Yesus, bukan hanya Torah, tapi taat penuh melalui pelayanannya. Tuhan Yesus berjanji bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam era digital saat ini, berarti kita pergi melewati video, live streaming, dan platform seperti YouTube, mengajar jutaan jiwa secara instan. Dasar Alkitabiah yang kokoh terdapat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ke-17 yang menyatakan bahwa firman Tuhan sangat sempurna untuk membekali kita. Sedangkan Amsal 22 ayat yang ke-6, ajarkan, didiklah anak menurut jalan yang benar. Dan Injil Markus ayat yang ke-16 sampai 15 memerintahkan untuk memberi kabar baik ke seluruh ciptaan. Dan Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 mengingatkan bahwa Roh Kudus yang mengajarkan kita akan segala sesuatu. Pendidikan Kristen membentuk iman holistik, pengetahuan Alkitab, karakter kasih, etika modern melalui pengajaran, ibadah digital, dan komunitas online. Kita, pendidik, adalah pelayan Allah yang bertanggung jawab penuh untuk mendewasakan murid di dalam setiap aspek kehidupan. Kini landasan filosofisnya, batang yang menghubungkan akar teologis ke dalam buah pendidikan, yakni manusia adalah imago Dei, yang berarti segambar dan serupa dengan Allah, yang bermartabat, berakal, yang memiliki kebebasan, tetapi juga jatuh ke dalam dosa, yang membutuhkan pembaruan Roh Kudus. Apa tujuan pendidikan Kristen? Tujuannya bukan sekadar kompetensi akademik, tetapi mengenal Allah, untuk tumbuh secara utuh dalam beriman, berakal, berbudi, dan bertanggung jawab. Iman yang memandu pengetahuan kebijakan, pengetahuan dijiwai iman dalam bentuk karakter Kristiani, dalam kasih, kejujuran, dan pelayanan. Apa perbedaan pendidikan Kristen dengan pendidikan yang pada umumnya? Ternyata otoritas kita itu harus kepada Alkitab dan Kristus yang menyatakan tujuan yang menyelamatkan dan pertumbuhan iman. Sedangkan pendidikan umum hanya berbasis kepada filsafat empiris yang tanpa teologinya itu ada kejelasan yang sangat jelas. Di era digital, refleksi teologis ini disebut dengan revolusioner. Kita menggunakan AI dan media sosial untuk memuridkan, bukan berarti menggantikan Alkitab, tetapi amplifikasi amanat agung. Saudara, di 2026 ini, saat digital bertransformasi mengubah semuanya, mari pegang teguh landasan ini. Pendidikan Kristen ialah akar teologis dari firman, batang filosofis, imago Dei, buah karakter rohani intelektual. Tuhan Yesus menyertai kita. Pergilah, ajarlah di dunia nyata maupun di virtual. Amin. Saya Natalia Espiana, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata saya yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.